Sampurasun. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang sistem atau budaya di Politeknik. Jadi buat teman-teman yang keterima di Politeknik ataupun teman-teman yang berkeinginan ada niatan kuliah di Politeknik, tonton video ini sampai akhir. Oke, untuk yang pertama kita akan ngebahas tentang biaya kuliah di Politeknik. Jadi untuk biaya kuliah di Politeknik itu lumayan terjangkau, dari mulai 500.000 sampai paling tinggi itu 10 juta. Dan ada beberapa politeknik yang menerapkan uang pangkal, ada juga yang tidak. Itu tergantung status dari politekniknya itu sendiri. Jadi teman-teman sebelum masuk ke politeknik itu teman-teman cari tahu status politeknik yang teman-teman minati. Jadi itu terbagi ke dalam 3, ada PTNBH, PTN BLU, dan PTN Satker. Ini sebenarnya pembagian 3 ini untuk seluruh universitas atau perguruan tinggi. Jadi bukan politeknik aja, universitas juga menerapkan 3 sistem ini. Nah, untuk PTNBH itu perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Jadi mereka tuh kayak udah ngelola sendiri lah kasarnya, udah punya pengelolaan sendirinya. Mereka bebas melakukan kebijakan apa saja, tapi tetap ada pengawasannya dari pemerintah. Hanya saja pemerintah cuma ngawasin aja gitu. Nah, terus ada PTN BLU, perguruan tinggi negeri badan layanan umum. Nah, ini tuh kayak hybridnya dari PTNBH dan PTN Satker. Jadi pengelolaannya itu ada yang mandiri dan ada yang tidak. Berikut pun pemerintah masih masuk terkait kebijakannya, kayak kebijakan pembukaan program studi atau kebijakan pembukaan jurusan baru, itu masih ada kaitannya dengan pemerintah, masih sangkut paut lah, pemerintah masih ikut bertindak gitu. Nah, yang terakhir itu ada PTN Satker. PTN Satker ini perguruan tinggi negeri satuan kerja. Nah, kalau ini full seluruhnya itu bergantung kepada pemerintah, tentang kebijakan, tentang arahan dari pemerintah, peraturan pastinya jika peraturan. Lalu yang paling utamanya itu tentang keuangan. Nah, ini tentang keuangan yang akan kita bahas kali ini. Jadi, nah, untuk di beberapa politeknik, awalnya itu politeknik berstatus atau bersifat PTN Satker, satuan kerja, yang dimana dana yang dihimpun, dana yang diterima itu masih berasal dari APBN pemerintah. Berikut pun pengelolaan keluar masuknya uang atau ya RAB lah, rancangan anggaran biaya, itu masih pelaporan dengan pemerintah, dan pemerintah masih kayak memasuki kebijakan-kebijakan, entah kayak ngasih biaya atau tidak, itu pemerintah ikut andil dalam kebijakan itu. Berikut pun pembukaan prodi ataupun jurusan baru. Nah, yang kedua itu ada PTN BLU. Nah, yang terkait PTN BLU ini hybrid. Nah, mereka tuh ada pengelolaan uang sendiri, tapi itu untuk si politekniknya sendiri, untuk yayasan sendiri. Nah, yang terbaru itu sudah banyak politeknik yang beralih dari Satker menjadi BLU, karena mungkin ada pertimbangan lah ya. Nah, jika biaya kuliah di PTN Politeknik yang bersifat PTN Satker, itu biaya kuliahnya cukup terjangkau, sangat terjangkau malah. Karena yang pertama itu tidak ada uang pangkal, tidak ada uang masuk berapapun, itu 0 rupiah. Jadi kalian ketika mendaftar atau kalian keterima di Politeknik yang berstatus atau bersifat PTN Satker, kalian hanya mengeluarkan biaya untuk uang kuliah tunggal. Berikut pun ketika masuk pendaftaran, daftar ulang, itu tuh kita hanya membayar UKT yang kita terima gitu. Yang kita dapat golongan UKT berapa, nah itu yang harus kita bayar, nggak ada uang-uang lain. Itu yang tadi saya sebutkan, dari range 500.000 sampai 10 juta, sampai 10 juta. Tapi kalau untuk jalur untuk jurusan non rekayasa atau non teknik itu paling besar 8,5 juta deh. Nah, berikut pun karena nggak ada uang pangkal, terus di dalamnya pun nggak ada uang-uang lain, nggak ada uang praktek, nggak ada uang apa-apa, semuanya full kita disubsidi dari kampusnya itu sendiri. Berikut pun kampus dapat dari pemerintah. Nah, untuk yang PTN BLU itu ada uang pangkalnya. Jadi setahu saya ada Polinema, Polnes, dan yang lain-lain
itu menerapkan karena bersifat PTN BLU, maka mereka menerapkan adanya uang pangkal yang range-nya mulai dari 8 juta sampai 12 juta. Nah, itu ya untuk uang kuliah tunggalnya pun saya lihat masih sama, masih ada yang 500 atau 1 juta. Berikut pun tapi rata-rata itu berada di golongan 3 juta setengah. Jadi range ataupun golongan dari UKT-nya itu sendiri 500.000, 1 juta, lalu masuk ke 3 juta setengah, 4 juta setengah, dan terus bertambah 5 juta setengah, 6 juta, 7 juta, sampai maksimal di 10 juta. Nah, itu bisa kita dapatkan ketika kita pendaftaran, kita memasukkan biaya ekonomi keluarga, tanggungan keluarga, tanggungan orang tua berapa kepada anaknya, terus jumlah keluarganya berapa, nanti itu diakumulasiin atau ditetapkan oleh kampusnya itu sendiri. Mungkin untuk biaya-biaya kuliahnya paling biaya-biaya sendiri sih, kayak biaya kos, terus biaya makan, itu kan nggak ada subsidi. Terus pertimbangan ditetapkannya uang kuliah untuk diri kita pribadi, dari tadi ekonomi. Berikut pun kita harus memasuki atau kita harus menyisipkan suatu persyaratan berkas kalau mau dapat range yang 500 ataupun 1 juta. Itu biasanya masukin kayak surat keterangan gitu dari desa jika keluarga kita ekonominya standar lah ya, cukup mampu untuk berkuliah, tapi hanya mampu untuk ya tidak bisa terlalu besar memberikan atau mempunyai uang untuk bayar kuliah yang terlalu besar. Jadi kita biasanya dikasih ketetapan yang 500.000 sampai 1 juta. Paling biaya tambahannya itu untuk di Politeknik Satker ya, mungkin di BLU juga sama, di PTNBH juga sama. Itu kalau kita mau ngambil sertifikat, itu biasanya di akhir masa kuliah kita, di tingkat 3 untuk D3 ataupun di tingkat 4 untuk D4. Itu biasanya kita mau ngambil kayak sertifikat kompetensi kita sesuai jurusan kita, itu biasanya kita ya bayar sendiri gitu. Itu tergantung jurusannya, tergantung disiplin ilmu kita itu apa. Nah, terus paling untuk teknik itu ada biaya tugas akhir kayak bikin alat gitu. Kalau untuk teknik itu biasanya ya paling ngeluarin uang sendiri, tapi ada di beberapa kampus dan ada beberapa kebijakan yang biasanya dikasih oleh kampusnya itu sendiri gitu, diberikan biaya bantuan untuk tugas akhir dari kampus. Nah, itu jadi untuk biaya kuliah sendiri sebenarnya cukup terjangkau kalau di Politeknik, berbeda dengan universitas yang sangat-sangat ya maksudnya ada uang-uang lainnya, tapi menurut saya sama aja, sama-sama perkuliahan, sama-sama bergelar mahasiswa, sama-sama diajar oleh dosen. Jadi kalian yang mau masuk Politeknik pun menurut saya ya go aja lah, gas gitu, jangan ragu-ragu untuk masuk Politeknik. Nah, mungkin untuk biaya kuliah segitu. Tapi yang terpenting kesimpulannya, teman-teman harus mencari info dari status si perguruan tinggi atau politeknik yang teman-teman minati. Berikut pun teman-teman harus nanya gitu, selama perkuliahan nih biaya apa saja yang dikeluarkan selain dari biaya sehari-hari sama biaya kos. Terkhusus untuk biaya perkuliahannya, entah membeli buku atau dan lain-lain, itu apa saja. Soalnya berbeda perguruan tinggi, berbeda politeknik itu biasanya punya biayanya masing-masing atau budayanya masing-masing. Oke teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat. Jika ada yang mau meluruskan, menyanggah ataupun menambah, silahkan di kolom komentar. Terima kasih.